Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Robotu Umi. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 3 Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya akan melakukan pengimbasan jurus yang pertama kepada Ananda kelas 9 SMP Negeri 3 Payaraman dengan tema Kenali Potensi. Selamat menyaksikan. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Pelajaran berapa sekarang, Mak? Tiga. Pelajaran apa? Tiga. Bimbingan dan Konseling. dengan Ibu siapa? Ibu Suci. Sudah kenal semua dengan Ibu ya? Sudah. Baik, pelajaran apa sebelumnya? Informatika. Dengan siapa? Pak Kusmanto. Sudah belajarnya? Sudah. Belajar mengenai apa? Nih. Ujian ya? Ya. Sudah mendapat hasilnya semua? Sudah. Hasilnya memuaskan? Memuaskan. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, materi sebelumnya kita pelajaran bimbingan konseling tentang apa? Bullying. Sudah minggu kemarin ya? Sudah. Hari ini Ibu akan melakukan layanan klasikal tentang kenali potensi diri. Di sini Ibu akan membagikan LKPD berisi tentang refleksi diri, potensi dan bakat minat diri, dan kemudian rencana masa depan untuk kalian. Silakan pimpin doanya Ananda Kaki. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dalam proses pembelajaran kita hari ini kita mendapat keberkahan dan mudah dalam mempelajari materi. Pegang kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
fokus. Sudah? Sudah dapat hasilnya? Silahkan dibaca dan silahkan dipelajari. Jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya ya nak ya. Untuk yang gaya belajarnya sudah? Sudah? Yang dapat visual? Visual. Siapa lagi? Kakak Tian dapat apa? Dapat auditori. Auditori? Kinestetik. Apa maksudnya nak? Boleh dibaca? Di bawahnya. Auditori itu gaya belajarnya dengan cara mendengar. Kemudian apa lagi yang satunya? Kinestetik itu dengan cara betul, dengan cara praktek ya nak ya. Visual tadi dengan cara apa Kak Ano? Dengan cara melihat. Betul. Ada lagi yang sudah mendapat hasilnya? Silahkan tunjuk tangan, Mimi. Lengkap, visual, auditori, kinestetik. Berarti media lama ketiga-tiganya gaya belajar bisa masuk ya nak ya dia ya. Dengan cara mendengar, dengan cara melihat peta konsep, dengan cara langsung praktek pun bisa. Oke, tapi itu condong ke kinestetik. Siapa lagi yang sudah selesai? Hafiz silakan. Visual, kinestetik. Visual dan kinestetik. Berarti dengan cara melihat dan praktik langsung. Tiara Amelia silakan. Visual, auditori, kinestetik. Lebih condong ke Auditori. auditori. Berarti lebih ke mendengar. Sudah paham sampai di sini nak? Visual, auditori, kinestetik sudah paham? Sudah paham ya? Ada yang ingin bertanya silakan. Tidak ada? Oke. Oke Ibu, sebelumnya minta maaf dulu ya nak ya. Karena suasana kita hari ini mati lampu, jadi Ibu tidak bisa menggunakan proyektor dan tidak bisa menyuguhkan PPT di depan ini. Oke, Ibu sampaikan saja kepada kalian bahwasanya itu sama saja ya. Ya Rido ya. Ya, untuk yang pertama itu mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Sebelum kita mengenali diri kita sendiri itu kita harus terlebih dahulu tahu dulu ya nak ya. Apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, betul begitu Sarah? Betul begitu. Betul apa salah? Betul. Kemudian yang kedua apa? Memahami cara kita berpikir. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, dan bagaimana cara kita bertindak. Oke, sekarang kita masuk. Ada berapa macam dari gaya belajar? Yang tahu silakan tunjuk tangan. 3. Yang pertama apa nak? Auditori. Yang kedua? Kinestetik. Yang ketiga ada? Visual. Untuk gaya belajar yang visual apa dulu? Biasanya anak yang visual itu lebih mudah untuk mengingat informasi dalam bentuk grafik, gambar, kemudian warna. Satu lagi ada yang namanya tulisan. Biasanya orang yang dengan gaya belajar visual ini ya senang membaca dan senang mencatat. Biasanya orang yang visual ini juga tertarik pada tampilan visualnya nak, seperti diagram, mind map, video, dan lain sebagainya ya. Saat memahami pelajaran juga cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ada yang seperti itu? Ada. Biasanya membayangkan sesuatu. Nah, kemudian kita akan mengenal juga ya bagaimana strategi pembelajaran dalam gaya belajar visual ini. Seperti apa di
menyentuh, bergerak langsung, atau bergerak atau melakukan langsung. Benar kata ibu saja. Kinestetik itu langsung kan? Seperti pelajaran IPA misalnya, ada suatu patung, kalian langsung mengamati secara langsung, kalian pegang seperti itu. Nah, patung itu ya, langsung kalian pegang. Oh, ini bagian otaknya, ini bagian tulangnya. Biasanya orang kinestetik, suka praktek, suka eksperimen. Apa itu eksperimen? Percobaan. Kemudian melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, biasanya anak yang kinestetik ini orangnya mudah bosan. Ada yang seperti itu? Mudah bosan? Ada yang sudah bosan dalam kelas ini? Gimana kalian tidak merasakan bosan ya? Nanti ya, kita akan melakukan sedikit kembali supaya kalian tidak merasakan bosan. Kemudian strategi pembelajaran untuk orang yang kinestetik seperti apa? Ya? Simulasi. Terus eksperimen. Permainan edukatif kan ya, misalnya seperti apa? Kalian dibagi suatu kelompok membahas tentang bullying. Ada yang menjadi korban bullying, ada yang menjadi pelaku bullying, ada orang yang di sekitar. Di situ akan melakukan perbaikan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah auditori. Auditori apa? Benar. Biasanya orang yang auditori itu mendapatkan informasi itu secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan dari guru atau teman-teman yang lainnya, kemudian mendengarkan suara dari sampai pemirsa ya. Ya, strategi pembelajarannya biasanya dengan cara diskusi. Orang yang auditori biasanya senang untuk diskusi. Ada yang senang diskusi? Ada. Boleh tunjuk tangan yang senang diskusi? Cukup banyak ya. Kemudian tanya jawab dan rekaman suara. Kita sudah kemarin ya Nak, ya. Sudah dapat hasilnya kan? Sudah dapat hasilnya. Nanti untuk teman-teman, untuk anak-anak yang ingin berdiskusi kepada ibu, silakan ke ruangan BK ya Nak, ya, untuk melakukan kelas bimbingan individu. Nanti kita akan kupas tuntas sebaiknya kalian seperti apa dan masuk ke SMA kah, ke SMK kah, atau ke MA itu apa Nak? Seperti ya sekolah saya di sekitar sini ada Nak? Ada berapa sekolah sini MA? Nanti untuk hasil yang sudah kalian dapatkan itu silahkan kita diskusikan. Jadi ini diskusi ya, jangan bingung. Silahkan diskusikan. Dari sini untuk memperjelasnya lagi, ibu sudah siapkan LKPD ya Nak ya? Silahkan ibu bagikan dulu. Nanti jawab ya. Mana?
Saya melalui kelompok atas, saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjawab jika kamu meminta ibu bapak apa-apa yang kamu ingin kami ikuti. Bisa. Bisa. Kemudian ekstrakurikuler yang sudah diminat apa? Bisa. Oke. Ya. Apakah kamu lebih suka dengan yang berhubungan dengan seni dan matematika, olahraga dan fisik? Untuk rencana masa depannya? Cita-cita saya atau profesi saya yang ingin kami capai di masa depan. Saya ingin menjadi mekanik. Ya. Menurutmu potensi apa dalam dirimu yang bisa menjadi pendidikan itu? Karena saya suka mengotak-atik motor atau memilih motor. Mengelola komputer. Saya memilih jurusan otomotif atau fisika. 12. Karena tidak bisa melakukan apa yang sekarang untuk menemukan potensi. Mulai mempelajari langkah-langkah mengotak-atik motor. Betul ya nak ya, sudah betul semua. Tepuk tangan. Sudah kita isi LKPD-nya mengenai refleksi diri, kemudian potensi dan bakat minat. Yang terakhir ada rencana masa depan. Kalian sudah presentasi dan hasilnya tadi banyak ya. SMA. Coba tolong tunjuk tangan dulu yang SMA. Yang MA ada? SMK? 2. Oke, kita punya pilihan masing-masing ya nak ya. Tidak perlu untuk dipaksa, tidak perlu untuk digiring supaya diajak-ajak. Seperti itu ya nak ya. Sesuai dengan potensi kalian masing-masing, sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Tidak boleh sesuai dengan pilihan orang lain. Pun kalaupun nanti orang tua kalian berbanding terbalik atau memiliki pendapat yang berbeda dengan kalian, boleh silakan didiskusikan nak. Ya, jangan sampai kalian terbebani dan menjadi tidak semangat untuk pergi sekolah. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Kita sudah belajar gaya belajar, minat bakat sudah itu kalian sudah menuliskan rencana masa depan kalian juga sudah di LKPD ini. Terima kasih, akan Ibu baca secara ulang dan teliti. Kemudian untuk kalian yang masih belum bingung dalam menentukan arahnya kemana, nanti silakan melakukan tindak lanjut di ruangan Ibu. Kita akan melakukan konseling individu. Silakan ya nak ya, selalu terbuka karena BK itu adalah sahabat siswa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kalian sudah melakukan keaktifan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai ya pembahasan untuk diskusi yang pertama. Nanti akan kita lakukan pembahasan diskusi yang kedua. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya. Yang pimpin. Silakan. Pilihanku. Ketua kelas, silakan Tian. Marilah teman-teman kita ulang berdoa. Mulai.